Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan Bu Fia. Kali ini pelajaran matematikanya via daring ya. Anak-anak dapat membuka buku paket matematika halaman 145 sampai 163 ya. Dibuka, dibaca dan dipahami sambil mendengarkan penjelasan dari Bu Fia melalui link YouTube kali ini. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini yaitu materi kesamaan dua himpunan dan operasi himpunan ya. Ini berkaitan dengan himpunan kuasa yang telah diterangkan oleh Bu Umi pada pertemuan kemarin ya. Anak-anak buka kembali buku catatannya mengenai himpunan kuasa. Baik, kita mulai. Kesamaan tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat menentukan kesamaan dua himpunan. Peserta didik dapat mendeskripsikan operasi himpunan ya, yang terdiri dari irisan, gabungan, komplement dan selisih. Kemudian peserta didik dapat menentukan operasi himpunan irisan, gabungan dan selisih dari dua himpunan. Kemudian peserta didik dapat menentukan operasi himpunan komplement dari suatu himpunan. Ya, kemudian peserta didik dapat memberikan contoh yang berkaitan dengan kesamaan dua himpunan, dan yang terakhir peserta didik dapat memberikan contoh yang berkaitan dengan salah satu operasi himpunan, irisan, gabungan, komplement atau selisih. Baik, yang pertama mengenai kesamaan dua himpunan. Dua himpunan A dan B dikatakan sama jika dan hanya jika A anggota B dan B anggota A dinotasikan dengan A sama dengan B. Jika NA ya, jika jumlah anggota A sama dengan jumlah anggota B, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Begitu ya. Jadi misal dapat dilihat contohnya, diketahui himpunan A 0, 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 3, 1, 0, 2, 4. Selidiki apakah A anggota B dan B anggota A. Ya, iya. Karena mereka itu sama-sama beranggotakan 5 anggota, namun beda-beda tempat ya. Anggotanya tetap sama tapi beda-beda tempat. Jadi mereka ekuivalen atau sama. Kemudian yang kedua, operasi himpunan ada 4. Yang pertama irisan, yang kedua gabungan, kemudian komplement dan selisih ya. Yang pertama irisan atau intersection. Perhatikan diagram Venn berikut. Ada dua himpunan, himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 2, 3, 5 dan 7. Kemudian himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7 dan 9 ya. Anak-anak buat terlebih dahulu diagram Venn-nya, kemudian buat lingkarannya, kemudian buat noktahnya. Nokta di dalam himpunan A dan himpunan B ya. Kalian tentukan yang himpunan A mana, himpunan B mana. Kemudian dapat dilihat daerah yang diarsir ya di tengah-tengah antara dua himpunan. Di dua himpunan itu, daerah arsiran menunjukkan anggota-anggota yang menjadi anggota A juga menjadi anggota B, sehingga dibentuk sebuah himpunan baru yang beranggotakan 3, 5 dan 7. Itu merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Jadi A irisan B dapat ditulis dengan A, terus simbolnya itu seperti huruf O tapi yang dibalik ya. A irisan B sama dengan 3, 5, 7. Atau dibaca himpunan A irisan himpunan B. Jadi irisan itu anggotanya ada di dalam himpunan A dan ada di dalam himpunan B. Anggotanya yang sama itu irisan. Begitu ya. Sudah paham? Selanjutnya mengenai gabungan atau union. Anak-anak dapat melihat diagram Venn yang sudah tertera di layar PPT. Himpunan A anggotanya itu 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian himpunan B anggotanya itu 2, 4, 6 dan 10 ya. Sudah. Kemudian daerah yang diarsir memuat semua anggota A dan anggota B. Jadi kalau himpunan itu semua anggota A dan anggota B. Gabungan antara himpunan A dan himpunan B itu merupakan gabungan. Daerah arsiran menunjukkan gabungan A dan B, yaitu yang diarsir semua ya. Semua yang ada di dalam anggota A dan anggota B. Ya. Gabungan A dan B dinotasikan dengan A seperti huruf O ya, tapi besar. Itu gabungan. Jadi gabungan A dan B dinotasikan dengan A gabungan O sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 10. Dibaca himpunan A gabungan himpunan B kalau membaca notasinya itu ya.
Selanjutnya mengenai komplement. Nah, ada suatu cerita. Apabila benda-benda yang berada di atas meja dimisalkan sebagai himpunan semesta, ya, S sama dengan gelas, piring, kue, buku, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Dan kumpulan alat tulis dimisalkan dengan himpunan A, ya. Jadi ada S-nya itu piring, gelas, kue, buku, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Kemudian ada himpunan A, ya. Itu ada buku, pensil, pulpen, penghapus, dan penggaris. Nah, maka kumpulan benda-benda selain alat tulis yaitu gelas, piring, dan kue disebut sebagai himpunan komplement atau himpunan pelengkap dari himpunan A. Jadi himpunan komplement itu himpunan semesta, kemudian ada himpunan A. Nah, himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A itu himpunan komplement atau himpunan pelengkap. Selanjutnya, penjelasan dari himpunan pelengkap, himpunan komplement A dinotasikan dengan A garis di atas atau A aksen pangkat di atas atau A pangkat C kecil di atas. Dengan demikian, himpunan komplement A di atas dapat ditulis A garis di atas, ya, sama dengan A aksen petik di atas atau A pangkat C kecil. Nah, itu anggotanya gelas, piring, dan kue selain alat tulis. Komplement dari himpunan A adalah semua anggota S yang bukan anggota A, ya. Jadi arsirannya itu di luar himpunan A. Bisa dilihat diagram Venn-nya, arsiran komplement A itu yang berada di luar himpunan A. Kemudian komplement dari A terhadap S ditulis A aksen, ya. A yang dipetik di atas. Bacanya komplement dari A atau A komplement. Perhatikan diagram Venn di atas. Daerah yang diarsir adalah komplement A atau A komplement. Selanjutnya contoh dari himpunan komplement diketahui S, X sedemikian sehingga X kurang dari 10. X adalah bilangan cacah, anggota bilangan cacah. Jadi A sama dengan 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukan komplement dari A komplement. Dapat ditulis diagram Venn-nya. Anggota A itu ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Sedangkan anggota himpunan semesta itu ada bilangan cacah kurang dari 10. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tapi dikurangi dengan himpunan A. Yang ada di himpunan A itu tadi kan 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi kalau A komplementnya itu himpunan semesta yang tidak ada di himpunan A. Begitu. Jadi apa? 0, 6, 8, 4, dan 2. 0, 2, 4, 6, 8. Jadi komplement himpunan A adalah 0, 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya mengenai operasi himpunan yang selisih, ya, atau difference. Dapat kalian perhatikan diagram Venn yang ada pada layar PPT. Diketahui ada dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, 8, dan 10. Ya. Jadi semua himpunan A dan himpunan B itu adalah himpunan semesta, begitu ya. Terus, dari himpunan A dan B dapat dibentuk himpunan yang anggotanya 1, 3, dan 5. Ya, sebentar, pelan-pelan. Ada himpunan baru yang terbentuk dengan anggotanya itu 1, 3, dan 5. Himpunan tersebut hanya berisi anggota A saja atau anggota A yang tidak menjadi anggota B. Ya, jadi itu merupakan himpunan A dikurangi himpunan B. Anggota A yang tidak ada di anggota B itu merupakan selisih A dikurangi B. Himpunan 1, 3, dan 5 disebut selisih dari A dan B atau ditulis A dikurangi B. Begitu ya. Kalau selisih itu himpunan A dikurangi B sama dengan himpunan A yang tidak ada anggotanya yang tidak ada di himpunan B. Begitu. Jadi itu merupakan selisih A dikurangi B. Nah, selisih A dan B atau ditulis A strip B adalah himpunan semua anggota A yang tidak menjadi anggota B. Jadi semua anggota A yang tidak ada di anggota B itu merupakan selisih.
dengan notasi pembentuk himpunan dinyatakan sebagai berikut: A dikurangi B, ya. Dan sebaliknya, jika B dikurangi A, maka himpunan semua anggota B yang tidak menjadi anggota A. Begitu, semua anggota B yang tidak ada di anggota A itu merupakan B dikurangi A. Nah, dapat kalian lihat contohnya, jika A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B 1, 3, 5, 7, dan 9, tentukan A dikurangi B dan B dikurangi A. Jawab, perhatikan himpunan A dan B. Jika diperhatikan anggota A yang bukan anggota B adalah 2 dan 4, ya. Anggota A yang tidak ada di anggota B itu 2 dan 4. Kemudian anggota B yang tidak ada di anggota A itu adalah 7 dan 9. Oleh karena itu A dikurangi B itu 2,4 dan B dikurangi A itu 7,9 anggotanya, ya. Sudah paham mengenai operasi himpunan? Ada apa tadi yang pertama? Yang pertama tadi ada irisan, yang kedua gabungan, yang ketiga komplement, dan yang keempat selisih. Baik, yang terakhir ini ada kuis, ya anak-anak. Kalian dapat mengerjakan kuis ini pada saat jam pelajaran, ya. Jam pelajaran nanti dikerjakan. Siapa yang dapat mengerjakan dengan cepat dan tepat akan Ibu beri poin, ya, untuk nanti tambahan nilai kalian, begitu. Yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan 2, 4, 6 dan Q 4, 6, 2. Selidiki apakah A anggota B dan B anggota A. Apakah? Ya berarti jawabannya ya atau tidak. Terus sertakan juga apa alasannya, kenapa ya, kenapa tidak. Bagaimana notasi operasi himpunan seperti irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, bagaimana notasinya? Coba dituliskan notasi dari irisan, gabungan, selisih, dan komplement, ya. Kemudian soal nomor 3, diketahui dua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu bilangan bulat positif kurang dari 12. Kalian tulis dulu, kalian daftar dulu apa saja anggotanya. Kemudian yang B itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kemudian himpunan C, ya, ada 3 himpunannya. Itu X lebih dari min 2, lebih dari sama dengan min 2, kurang dari 9. X anggota bilangan bulat. Tentukan anggota-anggota dari A diiris B, kemudian A diiris C, ya. Anggotanya dari irisan A irisan B, dan A irisan C. Anggotanya apa saja, begitu, ya. Nomor 4, diketahui tiga himpunan. Yang pertama, himpunan A itu bilangan asli ganjil kurang dari 15. Kemudian himpunan B negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian himpunan C itu X lebih dari 1 sama dengan kurang dari 6. X anggota himpunan bilangan bulat. Kemudian tentukan anggota-anggotanya. Kalian itu mendaftar dulu anggotanya, himpunan A, himpunan B, dan himpunan C apa saja anggotanya. Setelah kalian daftar, kalian tentukan A gabungan B, terus A gabungan C, kemudian B gabungan C. Itu apa saja anggotanya, ya. Kemudian soal nomor 5. Himpunan Y memiliki anggota bilangan kelipatan 3 antara 0 hingga 40. Sedangkan himpunan Z beranggotakan bilangan kelipatan 6 antara 0 hingga 40. Tentukan selisih antara himpunan Y dan Z, ya. Kalian daftar dulu anggotanya, himpunan Y itu apa saja dan himpunan Z apa saja. Baru kemudian tentukan selisih antara himpunan Y dan Z. Himpunan Y yang tidak ada di himpunan Z. Gitu, ya, kalau selisih. Kemudian 6, diketahui S itu X-nya kurang dari 10. X anggota bilangan cacah. Kemudian ada himpunan A itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Tentukan komplement dari A komplement. Ya, tadi bisa dilihat lagi mengenai komplement. Kemudian soal nomor 7, berikan contoh kesamaan dua himpunan minimal 3. Kesamaan dua himpunan, ya. Yang pertama tadi minimal 3. Kalian juga dapat melihat di buku paket, ya, tadi halaman 145 sampai 163 itu ada semua penjelasan di situ. Tinggal kalian baca dan kalian pahami. Kemudian untuk soal yang terakhir, berikan contoh himpunan yang menggunakan operasi himpunan selisih, ya. Operasi himpunan selisih, coba berikan satu contoh dari kalian, gitu. Untuk pembelajaran kali ini saya rasa cukup, Bu Fia cukupkan sekian, semoga bermanfaat.
Ini nanti jika ada yang mau ditanyakan, jika ada yang belum paham, bisa ditanyakan di grup WhatsApp kelas kita ya, yang sudah ada. Bisa ditanyakan untuk menghadapi PTS minggu depan ya. Semoga kalian tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Cukup sekian dari Bu Fia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.